Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim SingIS dengan saya sebagai ketua tim Muhammad Famitrus dan rekan saya Lufian. Kami mempersembahkan aplikasi penerjemah bahasa ke bahasa isyarat SingIS. Apa itu SingIS? SingIS merupakan aplikasi penerjemah berbasis mobile yang dapat menerjemahkan berbagai bahasa ke dalam bahasa isyarat. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu teman-teman kita yang mengalami kekurangan. Aplikasi ini dapat melakukan penerjemahan ke bahasa isyarat ataupun sebaliknya menggunakan input teks, suara, gambar maupun video. Latar belakangnya, yang pertama adalah komunikasi. Kendala komunikasi yang dihadapi oleh seorang tunarungu dalam berinteraksi dengan individu baik non maupun sesama disabilitas yang tidak familiar dengan bahasa isyarat. Yang kedua, populasi disabilitas Indonesia. Pada tahun 2020, Survei Ekonomi Nasional Susenas mencatat ada 28,05 juta penyandang disabilitas di Indonesia yang setara dengan 10,38% dari populasi nasional. Dan yang ketiga adalah diskriminasi. Banyak kasus diskriminasi di Indonesia terkhusus penyandang tunarungu. Tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah aksesibilitas, memudahkan penyandang tunanetra untuk mengakses informasi yang biasa disampaikan dalam bentuk teks atau suara. Yang kedua, pengurangan diskriminasi. Sistem ini dapat membantu mengurangi hambatan dan potensi diskriminasi yang dihadapi penyandang tunanetra dalam berbagai situasi. Yang ketiga, komunikasi real time. Memungkinkan komunikasi langsung dan efisien antar pengguna bahasa isyarat dan bahasa isyarat, baik dalam situasi pribadi maupun profesional. Fitur-fiturnya terdapat fitur kamera, fitur speak, dan fitur teks. Kamera untuk merekam gerakan tangan dan tubuh digunakan untuk mengkonversi gerakan tangan menjadi bahasa isyarat. Fitur speak merekam suara yang dihasilkan kemudian dikonversi menjadi bahasa isyarat. Ya, fitur teks mengkonversi teks menjadi bahasa isyarat. Dan fitur-fitur lainnya yaitu fitur history, favorit, dan dashboard. History untuk menyimpan segala hasil terjemahan yang dilakukan oleh user, favorit untuk memungkinkan user untuk menyematkan hasil terjemahan yang diinginkan, dan fitur dashboard untuk memonitoring perkembangan dari aplikasi, dimulai dari banyaknya user, fitur yang sering digunakan, dan lainnya. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Lufian. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang UML. Di sini ada UX use case yang menggambarkan interaksi antara user dengan sistem, di mana user bisa berinteraksi dengan memberikan feedback, mengambil gambar berteks, yaitu menggunakan fitur kamera, dan melakukan translasi bahasa isyarat dengan memasukkan teks ataupun suara. Selanjutnya ada activity diagram yang menggambarkan alur dari program tersebut, di mana user bisa mengklik aplikasi dan masuk ke homepage, melakukan translasi atau tidak, menggunakan translasi teks atau suara, menggunakan kamera untuk men-scan gambar, lalu melihat hasil history ataupun hasil favorit. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah studi kasus nyata di mana kita telah melakukan wawancara kepada salah satu dosen FIK, yaitu Dr. Didit Widianto, di mana dalam wawancara tersebut kita bisa mendapatkan 3 poin yang diberikan oleh beliau, di mana pertama beliau menceritakan bagaimana masalah pendengaran dapat mempengaruhi kemampuannya dalam mengerjakan tes TOEFL, begitu. Dan kedua, beliau menceritakan bahwa kesulitan dalam berkomunikasi dengan koleganya ataupun dengan mahasiswa menjadi salah satu masalah utama yang mempengaruhi interaksi beliau sehari-hari dan pengalamannya dalam mengajar. Dan terakhir, beliau memberikan pesan motivasi tentang pentingnya dukungan dan pemahaman dalam menghadapi tantangan fisik, serta bagaimana menghadapi rintangan dengan sikap yang positif. Lalu di sini ada prototipe dari UI UX-nya, di mana ada splash screen, yaitu halaman pertama kali aplikasi dibuka, translation page, halaman untuk menghasilkan bahasa isyarat. Lalu ada kamera page, yaitu untuk men-scan teks, dan nantinya akan ditranslasi ke bahasa isyarat juga. Di sini ada history page yang akan menampilkan hasil dari semua hasil translasi yang telah dilakukan. Favorit page mirip dengan history, tetapi di sini hanya menampilkan hasil-hasil yang telah difavoritkan oleh user. Nah, di sini ada UI UX untuk khusus untuk admin, di mana ada login page yang berguna untuk admin memasukkan akunnya dan login ke dalam sistem. Lalu ada dashboard yang menampilkan data-data yang telah dapat aplikasinya, dimulai dari total user, fitur-fitur yang sering digunakan, dan daerah-daerah yang aplikasi tersebut telah diinstal gitu. Oke, mungkin segitu saja untuk presentasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.